Anjing. Pertama tuh kalau gambar alisnya ketebelan. I love you. Aduh, malah nangis kayak. Do this before I tear up. Apa arti sosok ibu untukmu? Arta. Malaikat lah tanpa sayap. Orang yang paling berjasa, salah satu orang yang mau mengorbankan hidupnya untuk I dan juga selalu ada di sana. Arti ibu untuk saya itu ya istri bokap yang membuat saya. Ibuku adalah orang yang akan tetap melihatku sebagai anak kecil, apapun yang terjadi. When I'm nervous. Wanita pertama yang mengajarkan aku kasih sayang dan cinta. Seseorang yang selalu bawa nama gue dalam doa. Seorang wanita yang menjadi standar ketika gue mencari pasangan hidup gue nanti. Mama adalah wujud dari wanita idaman yang gue impikan untuk calon istri gue nanti. Pokoknya wife material banget lah. My mom is the first woman I love. Always be there for me at my lowest point or at my highest point, dan juga a person who knows me better than others gitu, yang who knows me the best lah, pokoknya who knows me best and yang will love me unconditionally. MVP-nya keluarga karena in my family my mom push me every day to help me become the person I am today, jadi kayak ya I really appreciate her lah. Pegangan gitulah, jadi kayak pegangan tapi juga kayak pengarah. To me, a mom is someone who I owe my life to. Buat aku, mama itu satu-satunya orang yang paling mengerti aku, yang gak bakal nyakitin aku dan tahu apa yang terbaik buat aku. She's everything to me. Segalanya lah buat gua. Like in everything I do, selalu mikirnya kayak what would my mom be proud of, kayak, or will this make me happy? Lambang kasih sayang. Ibaratnya ibu itu adalah gambaran kita lah. Seperti bumi lah. Oh. Bumi itu diinjek-injek, dihujanin, tapi tetap memberi kehidupan lah buat manusia-manusianya. Ibu gua tuh orang yang bisa gua depend buat semua pertanyaan hidup gua lah. Perkataan apa dari ibumu yang paling kamu ingat? Atau kalau misalkan marahin kamu atau ceramahin kamu itu untuk kebaikan kamu. Ada satu itu yang jadi itu ceritanya gini, awalnya itu adalah jangan nikah muda. Jangan pernah berhenti berbuat baik ke orang meskipun orang itu jahat sama kamu, karena kamu nggak tahu, mungkin in the future kamu bakal hidup sama dia atau gimana, kayak nggak tahu. Oke, kayak jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang. Kalau gue tuh tau gak sih kenapa dibilang jangan nikah muda? Katanya gara-gara jidat gue tuh gak jenong-jenong amat, tapi kayak agak jenong. Jadi katanya kalau misalnya kayak gini, harus kayak nikahnya di atas kayak 28-29 itu deh, kalau gue 30. Kan gue sering curhat masalah cinta ya, tapi advice yang diberikan nyokap gue ini tuh bisa ke banyak hal gitu. Makan tuh cinta. Nyokap gue kayak, udah ngapain kamu pikirin orang-orang mikirin apa, udah kamu masrah aja mau ngapain, yang penting gak ganggu orang, gak bikin hidup mereka makin susah, ya gak apa-apa, lakuin aja semau kamu gitu. Janganlah berpikir untuk cara mengeluari pengeluaran, tetapi berpikirlah cara untuk mendapat pemasukan. Jadi apa yang ngomong cuman someday later, ada waktunya kamu bakal ngerti. Kalau kayak pergi yuk, cari makan yuk, gitu. Diajak pergi, diajak cari makan gitu. Kalau bos. Woi, tidur udah jam 3. Jadi apa bangun siang terus? Cepet-cepet bangun pagi. Keluar, jangan pulang. Belajar tuh yang benar. Udah kerja, mama udah kerja susah-susah, papa cari duit. Kamu belajar yang benar biar sukses. Kalau kamu sukses kan mama juga seneng. Kok mandi. Bangun. Bangun siang-siang, nanti hari kamu nggak pernah produktif. Paling sering ya, kalau misalnya gue nggak enak badan gitu, mak gue pasti bilang, masuk angin, udah makan belum, udah makan, hari ini ngapain aja, terus sehat terus, biasanya kayak rajin belajar, jangan bandel biasa gitu. Papa mama tuh nggak bisa kasih kamu uang yang banyak, harta berlimpah, kekuasaan, warisan, tapi papa mama cuma bisa kasih kamu modal pendidikan yang layak, pendidikan yang tinggi buat kamu sukses di masa depan, dan biar kamu bisa dihargain sama masyarakat gitu. Jadi gue pengen nangis. Harta yang paling berharga
Kalau misalnya suatu saat itu udah nggak kuat lagi untuk lanjutin kuliah, itu kayak nggak usah takut, langsung kasih tahu dia aja. Jadi kalau udah kasih tahu dia, nanti nggak usah lanjut kuliah juga nggak apa-apa, cari alternatif lain. Kamu tuh harus sekolah, kalau enggak kamu mau jadi apa? Iya. Bukan tentang uang, tapi sukses itu tentang bagaimana lu menghadapi naik turunnya hidup. Udah, kalau mau masuk kuliah jurusannya nggak usah susah-susah, ntar lu stres, nggak worth it stresin tentang kuliah, yang lu bisa aja. Kita pinter itu percuma kalau nggak ada sopan santun, itu sih. Pas udah gede bisa sukses, sama jadi anak jangan pelupa terus, soalnya gua orangnya pelupa. Angel, kamu tuh pasti bisa. Pekerjaan apapun itu harus kasih yang terbaik, kasih effort yang maksimal supaya nanti tuh gak sia-sia dan hasilnya yang terbaik juga gitu. Jalan kan nggak harus dari kata-kata, bro. Jangan gampang nyerah. Ya perkataan nyokap gue yang dibilang ke gue yang bener-bener kayak gue inget sampai sekarang. Cuman yang paling gue inget dan yang paling berkesan itu adalah aku ingat itu kita harus selalu mensyukuri apa yang kita punya, dan kita juga harus ingat kalau di luar sana banyak banget orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Jadi always be kind to others. Jadi lo orang yang baik dan percaya akan Tuhan. Jangan cari cowok yang berandalan, pokoknya cari cowok tuh yang seiman dan yang fit buat kamu. Kalau kamu mau orang lain baik sama kamu harus baik duluan sama orang itu. Treat a woman like you want me to be treated. Kalau kata mami itu, kita hidup harus selalu jujur dan selalu bersyukur atas segala hal. Dan yeah, I'm very proud to introduce my mom that she's very lovable. Karakter fiksi apa yang paling cocok dengan ibumu? Saya pilih Doraemon ya. Mrs. Incredibles. Kartun The Incredibles. Fairy Godmother. Fairy Godmother-nya Cinderella kali ya. Fairy Godmother-nya Cinderella. Oke, kenapa itu? Karena dia selalu ada buat gue. Maknya Lilo, tapi campur sama Baymax gitu. Karakter Zootopia ya, siapa namanya? Judy yang kelinci. Maleficent. Gue tuh, mamanya Simpson. Molly Weasley from Harry Potter maybe? Molly Weasley dari Harry Potter. Iron Man. Iron Man. Keras kayak suaranya anjir kalau ngomel. Spider-Woman. Kenapa tuh? Bisa menakluki gedung-gedung yang tinggi. Wonder Woman. Wonder Woman kali. Gue mikirnya Wonder Woman. Supergirl. Di startup aja yang lagi gue nonton. Jadi si neneknya. Karakter fiksi yang paling cocok sama ibu gua itu Optimus Prime dari Transformer. Soalnya menurut gua sosok Optimus Prime itu mencerminkan keberanian. Tipikal karakter-karakter ibu-ibu di anime gitu. Kak Rosnya Upin Ipin. Pelawak. Semut soalnya dia kayak pekerja keras. Menurut aku nggak ada yang bisa mendescribe mami aku ya. I think there is a fictional character that my mom can be compared to. My mom is above all of them. Apa hal yang kamu kagumi dan dapat dipelajari dari ibumu? Mamaku selalu bisa membuat segala hal ringan, meskipun keadaan yang dialaminnya itu kadang berat dan unimaginable gitu. Tipe yang berani, benar-benar berani. Mom's basically the strongest woman out there. She not only she does household work, she takes care of me as my mother. She also works full time. Mm-hmm. So she's basically a dad and a mother by herself. And that's very unique. That's very hard to find. Jadi orang itu kayak harus tanggung jawab dan kerja keras, mau apapun masalahnya kamu harus bisa selesaiin. Dia awalnya gaptek pasti ya, kayak ya gaptek gitu kan, tapi dia mau belajar gitu loh, sampai akhirnya dia bisa bikin Instagram business account, bisa masak, padahal dulu kayak nggak bisa masak sama sekali, terus dia nonton YouTube, terus dia bisa masak banyak banget.
Jadi ya dia mau belajar terus sih. Terus bahkan dia bisa pakai kamera. Sekarang gue sampai kaget sih. Bisa kayak foto-foto, dia punya kayak, dia bikin kue kan, dia foto-foto kuenya pakai kamera udah kayak keren banget, kayak oh ini kayak gue bahkan nggak ngerti itu gimana tuh, dia kayak pencet tombol ini gitu, kayak dia ngajarin sekarang gitu. Dia itu orangnya kerja keras dan gak pernah sama sekali lupain pemberian dari Tuhan Yesus. Aku benar-benar look up to her sih, buat kehidupan, buat apa ya, mencari solusi dalam hidup, mungkin dalam bisnis juga, dalam segala hal lah. Lagi kalau misalkan kita orang lagi marah tapi kadang melampiaskannya ke dia, dia tuh tetap sabar dan nggak pernah marah balik. Fashionnya Mama itu kayak stylish banget gitu despite her age. Terus kedua, how she presents herself itu bener-bener yang kayak independent woman banget dan business woman banget, wanita karir banget. Dan ketiga itu cara dagang Mama itu gila, kayak gak bisa aku deskripsikan sih. Orangnya adil sih bro. Walaupun gue di rumah 3 bersaudara, jadi nggak ada favorit, nggak ada yang lebih disensin, nggak ada bro. Semua diperlakukan adil. Yang I always put it in my mind, my mom always see the good in everything, and she always told me that there will always be a solution to every problem. Kalau dari yang gue kagumi sih, her care for people around her gitu. Kayak dia tuh mau bikin orang-orang sekitar tuh senang, kayak dengan cara-cara yang dia bisa lakukan aja. Bukan berarti kayak ya harus begini, harus begitu. Yang penting kalau gue tuh kayak mau orang-orang sekitarnya bukan cuma keluarga inti aja ya, misalkan keluarga jauh atau gimana, kayak happy juga gitu loh. Karena ya menurut gue kalau dia bisa bikin keluarganya, especially anaknya atau siapa, happy, dia juga happy gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk ibumu? Thank you. Terus kayak aku tahu kalau misalnya ibuku nonton, aku bukan anak yang paling nurut, aku bukan anak yang paling rajin, bukan anak yang paling bisa dibanggain dibandingin temen-temennya. Cuman one thing for sure, aku selalu grateful lah sama dapat ibuku sebagai ibuku yang sekarang. Thank you Mama udah jagain aku sampai segede ini, karena kalau nggak ada Mama, aku nggak mungkin ada di titik sekarang ini. For always being there for me. I love you even though I might not say it often. I'm sorry kalau misalnya I sering bikin Mami kesel or upset you. I hope you'll always be there. Terima kasih udah ngelakuin everything for me. Mom, thank you for always being there for me, even when we're miles apart. For raising me with your whole heart and for always encouraging me through the good and bad. Mom, even though I spend a lot for myself instead of my siblings, I am the most who really drains your accounts, but I'm trying my best in my life, okay? So don't worry about me, and I'm gonna repay you later on. Much of where I am right now, I'm trying to be more careful, as you've always said. I'm trying to be a better person, like I guess for you and like for me as well. And I hope you have a wonderful Mother's Day. Nggak usah terlalu stres lah, anak gue bakal sukses, gue jamin. Gue bakal bikin lu seneng, bakal bikin lu proud gitu. Ya kalau nonton ya sehat-sehat selalu, mah panjang umur, terus jangan kesel-kesel, jangan sering ngomel-ngomel juga kayaknya. Ya pokoknya begitulah. I am what I am gitu. Jadi terimalah apa adanya. Pesan untuk ibu ya, yang penting sehat-sehat terus, moga-moga awet muda terus lah. Ya, moga-moga Mama di Indonesia sehat-sehat, jauh dari corona dan lain-lain juga. Ya, moga-moga bisa cepat ketemu gitu aja. Aku mau Mama itu tetap sehat sampai setidaknya aku nikah, kalau bisa lebih. Terus ya tetap sehat, sama Papa juga hubungannya tetap baik. Terus nanti kalau udah tua juga badannya harus tetap kuat kayak Ama, biar
bisa mandiri, tapi kita juga bakal terurus, tapi juga harus bisa mandiri supaya tetap sehat. Aku janji ke ibu bakal to repay everything she did for me. Jangan capek dengerin aku nangis. Yang ngerjain tugas dikit-dikit nangis, jangan capek nasehatin, jangan sehat-sehat terus apa lagi ya? Jangan stres juga, terus don't work too hard. Kayak harus istirahat juga. Jangan terlalu galak. Pasang untuk ibu aku, ya maaf kalau sering ngeselin sama jangan capek-capek terus. I'm sorry for ever disappointing you, but I promise to make you proud in the future. Do this before I tear up. Gara-gara gue lagi jauh kali ya, jadi kangen. Gue sama mak gue itu udah kayak jadi satu rohnya, you know? Kayak orang kayak selalu mikir kayak soulmate itu. Say, Mommy, thank you for being my everything, for being my best friend, for listening to all my hardships, for all your supports and advices, for being there for me anytime and anywhere. Yang selalu one phone call away, mau di Ningpo atau kayak di sini tinggal. Jaga kesehatan, jangan stres, enjoy your life. I love you. I love you so much. Mungkin anak yang kayak kelihatan cuek, cuman Mom, mungkin kelihatan kayak anak yang cuek, cuman sebenarnya love you. I love you. Ma, kalau Mama lihat ini, ya Mimi sayang Mama. Kayak gue sering bilang ke Mama gue kalau misalnya gue Tuhan kasih lahir di tempat orang lain, kayak sama orang lain, gue bakal kayak I will get up and kayak cari dia gitu. Through these social perspective contents, hopefully you can take new insights from others' points of view. Don't forget to like, comment, and subscribe, and also make sure to stay tuned on all of our digital platforms for more meaningful and entertaining content. We will be releasing some new ones very, very soon. And to all the mothers out there, Happy Mother's Day!